Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Madani. Pada pagi kali ini nih kita akan menyaksikan podcast Madani Kemenak Kota Batam. Pada kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Jadi bukan wawancara yang formal nih. Sebelumnya perkenalan diri dulu dong. Dari saya Giovanna Silwadana Ramadan, biasa dipanggil Gio. Saya Purnama Pamungkas, biasanya dipanggil Sigit. Lalu saya Janeta Salsabila Asmara yang bisa dipanggil Janeta. Nah, pada kali ini kami merupakan perwakilan dari MTS USB Villa MTS 1 Batam yang akan mengisi podcast Madani pada siang ini. Kita langsung lanjut aja lah ya ke ngobrol-ngobrolnya. Nah, yang pertama ini Sigit. Sebenarnya kalian kenal tidak sama Purnama Pamungkas? Jadi Sigit kemarin telah berhasil melanjutkan babak ke nasional di bidang KSM IPA terpadu. Boleh dong Sigit kata-katanya gimana rasanya setelah mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan babak nasional? Terima kasih Janeta Gio. Jadi rasanya itu awalnya tuh kayak nggak percaya gitu. Jadi kayak kan lagi banyak tugas tuh kan, lagi disuruh sama guru untuk perlombaan di Kemenak juga. Itu saya buka website KSM Kemenak, nengok, wah nama saya ini, saya kan nggak percaya gitu kan, lari ke Bu Imas tuh kayak, loh ini kaget banget gitu kan, soalnya kan IPA ini juga sudah 4 tahun kita tuh nggak lolos ke provinsi, dan sekarang lolos langsung kayak melejit gitu kan, malah saya kaget, loh kok saya bisa, padahal gue ngerjain itu saya kayak aduh udah gak bisa lah, walaupun tenang tapi kayak ya udahlah, mana gak menang menang ya udah gitu kan, kita menang ya sangat spesial. Saya kan terus balik kasih tahu ke orang tua, senang juga gitu. Saya bangga sih. Bangga. Terus Bang, motivasi yang Abang ingin berikan ke orang-orang, lalu tips and triknya tuh Bang, kan sampai tingkat nasional tuh kan Bang, jadi kan adalah cara Abang tersendiri buat bisa sampai nasional itu kayak mana Bang? Kalau motivasi sendiri, motivasi saya itu melihat orang yang di atas saya. Jadi kayak misalnya teman saya itu menangkan satu perlombaan, kita ngeliat dia itu kayak bukannya iri tapi termotivasi. Jadi kalau teman kita menangkan perlombaan, kita termotivasi biar kayak gitu, oh saya bisa nih buat kayak dia juga, kita harus bisa gitu kan untuk melangkah lebih tinggi lagi, karena kita tuh nggak bisa hanya di satu tempat saja, keluar dari zona nyaman, out of the box. Karena kalau kita dari situ kita akan stuck aja. Oleh dari itu kita tuh harus modifikasi ya bahasanya. Benar sih, setuju sih dengan kalimat out of the box. Kita keluar dari zona nyaman kita. Karena apa? Dengan kita keluar dari zona nyaman kita juga, kita akan semakin motivasi. Bukannya kita merasa rendah diri karena ada orang di atas kita. Entah kan dengan kita termotivasi itu kan gak harus kita sama persis nih dengan mereka. Bisa dengan prestasi di bidang kita masing-masing ya. Tapi bukan akademi gitu. Benar juga. Lalu kalau Sigit tentu kita saling kenal nih ya kan. Sigit kan katanya kalau belajar itu pas mood aja. Nah tapi kok bisa gitu? Ya itu benar sih, cuman gini, kita itu harus belajar sesuai kemauan kita. Jadi kalau kita tuh nggak mau belajar, tapi itu kita harus dituntut belajar, ya kita harus menjalannya dengan ikhlas. Kalau kita tuh tidak suka, tapi kita tuh jangan berpikiran sampai udahlah bolos aja, gak mau masuk pelajaran ini gitu kan. Jangan sampai berpikir seperti itu. Itu malah pikiran-pikiran orang yang ya begitulah. Ya, kita tuh harus belajar sekemauan kita, dan juga jangan belajar karena terpaksa. Apalagi kita tuh belajar olimpiade itu nggak boleh terpaksa. Itu nggak boleh kayak aku tertekan banget gitu, karena pernah ada satu kasus dia tuh tertekan banget. Dia ikut lomba ini juga, dia tertekan malah jadi stres. Itu harus tenang dalam menjalani perlombaan ataupun belajar. Jadi kita nggak usah kayak
wih ini harus ngejar ini, malah nanti takutnya tuh ngedrop dan malah sakit kalau kita itu terlalu terpaksa belajarnya gitu ya. Untuk waktu abang belajar itu bang gimana bang cara membagi dengan waktu belajar di sekolah, lalu waktu belajar untuk olimpiade? Kalau waktu belajar sih, saya itu di rumah itu lebih fokus ke bagiin mood saya setelah saya sekolah gitu kan. Kita kan pergi pagi, pulang sore, pasti capek banget, apalagi masih ada pelajaran lainnya kan. Oh iya, pagi itu kan pusing banget habis itu kan. Jadi di rumah itu tuh pasti kita tuh harus kayak apa ya? Mencari kenyamanan dulu dari kita agar kita semangat untuk belajar. Ya. Kalau kita tuh, misalnya gini, saya tuh udah capek deh kalau belajar di rumah, gak mau belajar, itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai teledor, jangan sampai ya terlena lah, jangan. Ya, terutama kayak misal nih, mungkin sobat Madani di sini aja ada juga, terutama mungkin diri saya sendiri dan teman di sini ya, kayak misal TikTok atau nggak Instagram. Karena kita kan nge-scroll itu tanpa sadar udah 3 jam ya kita nge-scroll. Iya, berjam-jam. Nah di situ ada mengantisipasi, kita bisa membatasi waktu antara kita belajar dan istirahat seperti itu. Kadang dia tahu sih, kadang kak. Kadang kita kayak 10 menit lagi belajar tapi kelewat sampai berjam-jam. Ya 10 akhirnya tiduran gitu. 10 ujungnya 2 jam gitu kan. Pas udah ayo belajar ngantuk bobok gitu kan tidur lagi gitu. Ibaratnya sama kan kayak seperti sholat, misalnya kita bilang nanti lah 5 menit lagi, ujungnya udah masuk waktu lain. Iya, seperti itu. Nah, oke, jadi sekarang tahu juga ya, yang berprestasi ini banyak dan juga apalagi Kak Janeta dan juga Bang Gio. Nah, jadi ini Kak Janeta merupakan wakil ketua OSIM di MTS USD Wilayah Batam, dan juga dia itu kemarin juara kelas. Nah, jadi mulai nih Kak, kalau bagaimana membagi waktu antara di OSIM dan juga organisasi dan juga di kelas biar nggak tumpang tindih antara satu dan lainnya. Nah ya, yang pertama itu ketika kita belajar nih, kan tentu belajar itu banyak tugas, entah itu dari segi kerja kelompok atau tugasnya itu kerjain tugas mandiri. Ketika udah diberi tugas oleh gurunya, kalau tugas mandiri kita harus kerjain pada saat itu juga, jangan mundur waktu. Kalaupun kita mau dibawa ke rumah, nyampe rumah istirahat beberapa waktu langsung dikerjakan, nggak boleh diundur lagi waktunya. Dia nggak boleh numpuk ya kan? Iya, benar. Dan saya pernah merasakan hal itu. Pernah. Udah capek nih, diundur-undur, udah capek lah gini. Akhirnya nggak ada yang terselesaikan. Jadi kita juga harus membuat schedule atau list prioritas kita dalam mengerjakan tugas atau kegiatan kita. Kalau saya pribadi, kayak misal nih, kemana saja saya selalu bawa buku kecil ini. Jadi isinya itu saya setiap ada tugas, saya list. Entah itu IPA, IPS, atau pembelajaran agama. Dan ketika ada kegiatan organisasi, tentu kita bertim kan. Kita mempunyai anggota, kita mempunyai sama-sama sebagai panitia lah. Jadi kita harus saling koordinasi satu sama lain. Ketika kita merasa kita sendiri itu mengerjakan hal tersebut, tentu kita akan kewalahan. Nah, untuk membagi waktunya waktu antara belajar sama organisasi itu lebih ke enjoy. Kalau kita senang, kalau kita nggak tertekan menjalani pembelajaran dan organisasi itu, kita akan biasa saja, nggak capek. Dan cara saya dalam membagi waktunya itu, ya udah dijalani aja, nggak usah terlalu dipikirkan. Nanti organisasi gimana ya, belajar gimana ya, penting lah, nggak seperti itu. Itu sih kalau pengalaman pribadi. Jadi kita tuh harus kuncinya enjoy dan tenang ya, jangan sampai kita tuh panik ini kan, tuh malah jadi kunci kegagalan kita di panik. Dan juga kemarin tuh nih, Gio kemarin habis juga mengikuti lomba MyRes yang sudah masuk ke kualifikasi 10 besar ya. Nah, dan juga kemarin tuh dapat ranking paralel 3 kali masuk di juga ini ya. Silakan kami ini yang bertanya nih, gimana sih
ilmiahnya gimana? Iya. Jadi kan saya penasaran nih, kan di Myras ini pasti lombanya itu menulis ya, tertulis seperti itu. Lalu kita meneliti, lalu lawan lomba ini ada banyak sekali. Nah, Gio ada partnernya? Ada Kak Syifaul. Oh, Kak Syifaul. Jadi dengan kalian kerjasama itu, kalian meneliti apa sebelumnya sama menurut kita? Kami kemarin itu sebenarnya banyak tema untuk penelitian, tapi kami menggunakan tema pengembangan ekstrakurikuler di MTS USD Filial MTS Negeri 1 Batam. Seperti itu. Boleh dong diberi sedikit aja kutipannya. Gambarannya Apa gimana? isi karyanya itu gimana? Kalau isi dari karya ilmiah itu sendiri biasanya itu terdiri atas latar belakang dan yang lain-lainnya. Dan untuk cara perlombaannya itu tahap pertama kemarin kita membuat laporan lalu kita kirimkan. Jadi waktu udah lolos di tahap pertama kita lanjut ke top 120. Di situ baru kita akan ada presentasi dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Keren banget gak sih, Git? Keren banget. Iya. Kenapa sih kayak gitu udah? Asik banget ya. Iya. Bisa lah. Lalu gimana? Boleh ada. Ya. Udah gitu aja lah ya. Iya, seperti itu aja sih sebenarnya ya dia ya. Terutama untuk pemberantasan santai ini juga kita kan cuma masuk beberapa ya kan. Iya. Nah lalu kan Gio ini mengikuti jurnal nih, jurnalistik. Nah udah makanya kan. Nah walaupun mungkin belum secara resmi ya menjabatnya, Gio kenapa tertarik dalam ekstrakurikuler kita? Sebenarnya Gio ini menyadari bahwa Gio tuh punya lebih kemampuan di public speaking. Makanya Gio tertarik kepada eskul jurnalis ini. Karena di dalam eskul jurnalis juga terdapat berbagai divisi yang lainnya. Seperti terdapat reporter. Kan reporter itu dia menggunakan public speaking. Dan nantinya itu dia bisa gunakan ketika memilih jurusan selanjutnya atau bagaimana. Karena dia juga tertarik kepada menjadi seperti wartawan kan, jadi kan kita bisa mewawancarai orang yang lain atau yang lainnya. Kalau dari Sergio berarti ada minat ya untuk nanti kedepannya mungkin saat dewasa nih menjadi reporter atau bagaimana? Sebenarnya suka bimbang sih Kak. Iya. Kadang pun kita kalau misalnya kita milihnya dari sekarang jadi reporter, pasti nantinya kayak berubah. Oh aku mau jadi yang lain. Iya. Mungkin alur lah yang gitu. Iya. Benar. Tapi untuk saat sekarang ini inginnya jadi reporter. Iya, ini jadi reporter bagus. Semoga bisa. Ya, amin. Amin. Tapi memang kalau antara cita-cita kita sama bakat kita ternyata beda-beda kan. Kita inginnya menjadi ini, tapi kenyataannya apa? Kita misalnya itu, ibaratnya gitu. Kalau si Git sendiri bagaimana? Gimana ya? Kalau saya sih untuk impian saya tuh saya juga kurang tahu. Saya mau masuk jurusan apa, SMA mana, MA mana. Yang penting saya tuh ngikutin alur aja. Tapi jangan ngikutin alur saja. Kita tuh harus punya schedule. Kita juga punya perencanaan yang matang. Ya karena kalau kita cuma ngikutin alur aja, nanti malah kita itu terbawa arus. Iya. Itu malah nanti kalau ya untuk alur ini kan misalnya kita berteman dengan si ini, dia malah ikut ke sini, tanya dia malah bisa jadi kita tuh ke pergaulan bebas, dan yang lain itu sangat berbahaya. Jadi mungkinnya dan alur dan juga kita harus punya rencana untuk kedepannya dengan matang. Nah, yang matang. Nah, ibaratnya persiapkan diri kita untuk kedepannya. Entah dengan kita fokus dengan diri kita dalam pendidikan, agama, dan tentu jangan pernah lupa sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu kunci dari kehidupan kita. Kalau di agama lain mungkin jangan pernah tinggalkan ibadah. Ya, juga ingat dan selalu ingat Tuhan dimanapun kalian berada. Ya. Kalau merasa sedih jangan pernah anggap kayak Tuhan nggak ada, enggak. Jangan memiliki rencana sendiri untuk diri kita. Jadi cukup Tuhan yang tahu bagaimana kita yang sebenarnya. Jangan pernah takut dengan orang lain yang masuk pada kita, asalkan kita melakukan hal yang baik dan benar, nggak merugikan orang lain, maka Tuhan tahu ya. Gak usah dipedulikan lah ibaratnya orang yang tidak memedulikan kita seperti itu. Ya. Ada lagi tambahan dari Gio dan Singgit?
Dia mau ngasih motivasi nih kak. Boleh. Dia sering pakai motivasi ini. Sebenarnya ini motivasi dari guru Gio waktu SD. Motivasinya itu untuk mendapatkan angka 10 tidak harus 5 ditambah 5, namun bisa 20 dikurang 15, bahkan 100 dikurang 90. Maka dari itu, untuk mencapai kesuksesan tidak harus dengan satu cara, namun begitu banyak cara. Jangan takut untuk ragu dan jangan takut untuk jatuh, dan jika jatuh jangan takut untuk bangkit kembali. Iya, tapi mungkin agak ada tadi yang bilang mau dapatkan angka 10 tapi 20 kurang 15. Nggak apa. Ada lagi Sigit motivasi bagaimana? Motivasi saya ya semangat kita semua, jangan pantang menyerah, dan juga ini Apa? yang buat saya termotivasi itu adalah selagi kita bisa lakukan, dan juga kalau kita tidak bisa lakukan saja, kita berusaha. Kalau kita tidak bisa ya pelajari hal itu sehingga kita bisa. Dan Kak Jamil itu ada motivasinya nggak? Apa ya motivasinya? Kalau motivasi saya pribadi lebih ke kayak apapun yang kita lakukan, mungkin kalau untuk agama saya apapun yang kita lakukan asalkan Allah bersama kita, selagi itu benar maka lakukan saja. Nggak perlu kayak misal kita mikir ke masa depan, kita galau sama masa lalu, itu nggak perlu. Masa depan cukup Tuhan kita yang tahu, masa lalu biarkanlah mereka berlalu. Ya, kita cukup fokus dengan masa sekarang. Ya, mungkin udah dulu ya, kita udah jam berapa ini? Ya, tutup. Ya, mohon maaf ya apabila ada salah kata atau sikap dari kami ya. Mungkin bisa dong kita sharing kembali setelah podcast ini walaupun nggak di depan layar. Kami akhiri dengan selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.